Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zeza Usako dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Berikut adalah implementasi rencana saya selama menjadi Duta Harmoni 2021 perwakilan Jawa Tengah. Keberagaman bukanlah hal baru bagi masyarakat Kudus. Sejak ratusan tahun lalu, terdapat perbedaan etnis yang hidup bertoleransi. Sejalan yang diwariskan oleh Sunan Kudus melalui filosofi Gus Jikang yang menjadi spirit kehidupan dalam masyarakat kota santri. Gus Jikang adalah akronim dari bagus alaknya, pintar mengaji dan pandai dalam berdagang. Ironisnya, mayoritas generasi Z kurang mengenal filosofi Gus Jikang karena kurangnya pewarisan filosofi tersebut dari generasi tua kepada generasi muda. Arus globalisasi serta kurangnya perhatian dari pemerintah. Perlu adanya gagasan untuk membumikan moderasi beragama melalui filosofi Gus Jikang yang menarik dan kekinian. Sebagai Duta Harmoni 2021, saya memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mengkampanyekan pentingnya sikap moderat Iman 1 Kudus dengan mengimplementasikan filosofi Gus Jikang melalui broadcast damai. Broadcast damai merupakan konsep rencana aksi yang terdiri dari kegiatan ngobrol santuy moderasi atau notasi, podcast moderasi atau pekari, dan aksi dagang moderasi atau aksi damai. Konsep rencana saya yang pertama yaitu dengan buat kajian ngobrol santuy moderasi atau notasi. Ngobrol santuy moderasi merupakan implementasi dari ajaran Gus, yaitu bagus akhlaknya. Notasi adalah kajian yang membahas tema ringan berkaitan moderasi beragama seputar kehidupan siswa madrasah. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap moderat siswa agar lebih menghargai perbedaan. Pada tanggal 6 Juli tahun 2021, telah dilaksanakan notasi dengan pemateri Ustadz Zaki Mubarak SPDI selaku Guru Man 1 Kudus yang bertemakan awasi terorisme. Dan pada pertemuan kedua telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2021. Saya menjadi pemateri dalam kajian ini yang membahas tema berbeda itu indah. Dampak dari kegiatan ini, siswa dapat bertukar pikiran terkait tema yang dibahas sehingga memiliki wawasan yang luas tentang keberagaman. Aksi yang kedua yaitu Pokari atau Podcast Moderasi, merupakan perwujudan dari ajaran Ji, yaitu pintar mengaji. Kegiatan ini bekerjasama dengan narasumber yang memiliki kapabilitas untuk mengupas moderasi beragama. Pada tanggal 20 Agustus 2021, dilaksanakan Pokari dengan pemateri Ustadz Muhammad Abdul Jalal SPD dengan mengangkat tema Islam Rahmatil Alamin. Dan pada tanggal 2 Oktober 2021, dilaksanakan Pokari dengan tema Islam Radikalisme dengan narasumber Kiai Haji Muhammad Ulinuha LCM Al-Hafidz yang merupakan penyuluh agama Kemenak Kudus. Dampak podcast moderasi ini, masyarakat dapat memahami nilai moderasi beragama sebagai tindakan preventif menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Yang ketiga yaitu aksi damai atau aksi dagang moderasi, merupakan penerapan ajaran Gang, pandai dalam berdagang, yaitu aksi dagang moderasi atau aksi damai. Memproduksi seperti pin, stiker, kaos tote bag, dan lainnya yang berisikan quotes atau ilustrasi tentang moderasi beragama yang kontekstual serta dikemas secara apik. Puncak dari implementasi broadcast damai adalah diadakannya ngaji moderasi pada tanggal 10 November tahun 2021 di Aula Indoor Man 1 Kudus yang bertujuan untuk menguatkan pemahaman siswa madrasah akan moderasi beragama. Sebagai feedback, siswa memberikan pesan moderasi yang digantung di pohon moderasi. Pohon moderasi sebagai simbol awal dan terus berkembangnya moderasi beragama di Man 1 Kudus. Siswa juga menyalurkan nilai moderasi melalui pembuatan konten pesan moderasi, artikel, dan lainnya yang dipasang di pojok moderasi. Implementasi Gus Jikang melalui broadcast damai terbukti mendapatkan respon yang positif dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ketiga aksi tersebut. Filosofi Gus Jikang mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sikap toleransi dalam menghargai perbedaan yang dikemas dalam moderasi beragama. Implementasi Gus Jikang melalui broadcast damai berdampak pada terbukanya pola pikir siswa madrasah akan sikap moderat dalam menyikapi perbedaan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan implementasi aksi broadcast damai di Man 1 Kudus, saya menyebarkan survei menjadi pelajar yang moderat dengan cara menyebarkan Google Form dengan 20 pertanyaan sesuai indikator moderasi beragama. Indikator moderasi beragama terdiri atas 4 dimensi yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Berdasarkan hasil survei tersebut, menunjukkan bahwa dari keempat indikator moderasi beragama memiliki persentase indikator toleransi beragama sebanyak 85,10%, persentase indikator komitmen kebangsaan sebanyak 99,36%, persentase indikator anti kekerasan sebanyak 91,72%, dan persentase indikator kearifan terhadap budaya lokal sebanyak 94,64%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa tentang moderasi beragama di Man 1 Kudus berada dalam kategori tinggi dengan persentase 92,71%. Berikut rekomendasi untuk mengkampanyekan moderasi beragama yaitu: yang pertama, rekomendasi untuk madrasah.
Madrasah hendaknya mengadakan diklat bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pemahaman moderasi beragama. Selain itu, madrasah harus mendukung siswanya untuk mengikuti pelatihan, webinar maupun perlombaan yang mengangkat tema moderasi beragama. Yang kedua yaitu rekomendasi untuk pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bisa membuat kebijakan untuk membumikan moderasi beragama di Indonesia dengan memasukkan muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, mengembangkan wawasan multikultural dan multireligius di kalangan masyarakat, mengintensifkan dialog antar umat beragama, dan melibatkan seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi lintas budaya dan agama. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi untuk masyarakat. Dalam masyarakat, perlu adanya wawasan multikultural bagi masyarakat agar menjadi kebutuhan penting dan membangun keharmonisan bangsa, sehingga perlu dilakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terhadap masyarakat. Yang keempat, yaitu rekomendasi untuk generasi muda. Generasi muda sebagai pelanjut estafet negeri ini dalam penguatan moderasi beragama harus menyebarkan nilai moderasi beragama di kalangan masyarakat melalui media sosial agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan rukun. Dan itulah implementasi dari rencana saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.